Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 180430069. Di sini saya ingin mempresentasikan webinar mengenai sistem informasi manajemen sebagai berikut. Ya, langsung saja. Untuk yang pertanyaan pertama ialah dari buku Balzan, yaitu what are the three forms of MIS infrastructure and what do they support? Langsung saja, menurut saya untuk operasi pendukung dari infrastruktur ini ialah yang pertama itu adalah support operation atau disebut dengan operasi pendukung, ialah lebih kepada infrastruktur sistem informasi manajemen yang dimana lebih mengidentifikasi di mana dan bagaimana informasi penting itu seperti catatan pelanggan disimpan dan diamankan. Bisa berupa catatan itu bisa berupa backup dan recovery plan. Backup ialah lebih kepada adanya pemberian salinan persis dari informasi sistem, sedangkan untuk pemulihan itu lebih kepada mengaktifkan dan menjalankan sistem setelah terjadi kerusakan. Lalu disaster recovery ialah lebih kepada mampu mendapatkan kembali informasi atau sistem pada saat terjadi bencana besar seperti kebakaran dan banjir, seperti itu. Lanjut, business continuous planning ialah lebih kepada menciptakan cara bagi perusahaan untuk memulihkan dan memulihkan fungsi kritis yang sebagian atau seluruhnya terputus dalam waktu yang telah ditentukan setelah bencana atau gangguan yang berkepanjangan. Lalu yang kedua, ini ada poin kedua, itu mendukung perubahan atau disebut dengan support change. Di mana support change ini ialah lebih kepada infrastruktur sistem informasi manajemen yang tangkas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat telekomunikasi yang jika digabungkan itu menyediakan dasarnya yayasan untuk mendukung tujuan organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk komponen-komponennya itu bisa berupa aksesibilitas atau accessibility yang bermakna sebagai level yang sangat memungkinkan pengguna sistem untuk mengakses tampilan atau menjalankan fungsi operasional. Yang kedua itu ada ketersediaan atau availability, ialah lebih kepada sistem yang beroperasi selama jangka waktu yang berbeda. Yang ketiga itu ada keberlanjutan atau sustainability, ialah bermakna sebagai sistem yang dengan cepat itu bisa berubah untuk mendukung perubahan lingkungan di sekitar. Lanjut, untuk yang keempat itu ada portabilitas atau portability, bermakna sebagai sistem yang tersedia berfungsi dengan benar, bermakna sebagai sistem yang tersedia gitu untuk beroperasi pada perangkat yang berbeda atau platform perangkat lunak itu sendiri. Lanjut, untuk reliabilitas atau reliability, bermakna sebagai sistem yang berfungsi dengan benar gitu dan memberikan informasi yang akurat. Ini disebut dengan reliabilitas. Lanjut, untuk scalabilitas atau scalability, ialah bermakna sebagai sistem yang bisa meningkatkan atau mengadopsi untuk kepentingan untuk meningkatkan permintaan pertumbuhan. Lanjut, untuk yang terakhir adalah usability, ialah bermakna sebagai sistem yang mudah dipelajari dan efisien serta bisa memuaskan jika kita gunakan gitu, seperti itu. Lanjut, untuk poin yang ketiga itu ada yang disebut dengan mendukung lingkungan atau supporting the environment, ialah lebih kepada infrastruktur sistem informasi manajemen yang berkelanjutan yang diidentifikasi dengan cara perusahaan itu bisa mendapatkan pertumbuhan baik itu dari sumber daya komputasi sementara ataupun secara bersamaan, yang dimana dengan hal itu menjadikan perusahaan ini kurang bergantung gitu pada perangkat keras atau konsumsi energi. Contohnya saja ini bisa berupa grid computing atau yang disebut dengan sekumpulan komputer yang sering tersebar secara geografis yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah umum. Yang kedua adalah virtualisasi, ialah lebih kepada pembuatan beberapa mesin virtual pada perangkat komputasi single.
Lalu yang ketiga itu ada cloud computing, ialah menyimpan, menganalisis, dan memproses data dan aplikasi melalui internet daripada komputer atau server pribadi. Lanjut untuk yang kedua itu ada pertanyaan, yaitu list the characteristic of an agile system information infrastructure and explain why they are all critical for supporting change. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, untuk Agile System Information Structure ialah lebih kepada kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, serta peralatan telekomunikasi organisasi yang semuanya itu bekerja sama sebagai sistem untuk mendukung tujuan organisasi tersebut. Sistem ini memang harus bisa diskalakan gitu, sedemikian rupa atau dibuat dengan sedemikian rupa sehingga jika permintaan organisasi akan sumber daya itu tumbuh dalam bentuk persentase, maka infrastruktur yang ada itu memang harus mampu menangani persentase pertumbuhan tanpa menimbulkan efek buruk atau efek yang negatif pada fungsionalitas operasi perusahaan itu sendiri. Adapun untuk karakteristik dari Agile System Information Management ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aksesibilitas, lebih kepada pengoperasian sistem harus bisa diakses dengan mudah kapan saja tanpa batasan oleh semua pengguna sistem sesuai dengan otorisasi atau tingkat akses mereka. Jadi tingkat akses mereka itu benar-benar dimonitorisasi gitu. Nah, yang kedua itu adalah ketersediaan, yang mana karena sebagaimana yang kita ketahui gitu kan, di dunia ini di dunia yang sekarang ini gitu, e-business itu bisa menjadi yang namanya pengoperasian sistem yang harus bisa direalisasikan gitu. Yang dimana ketersediaan ini berarti periode ini di mana sistem ini harus bisa beroperasi dengan baik gitu. Ketika sistem yang lain tidak tersedia, maka digunakan namanya e-business itu sendiri gitu. Lanjut untuk keberlanjutan ialah lebih kepada sistem yang sistematika itu cepat berubah gitu, guna untuk mendukung perubahan lingkungan atau environmental di sekitaran. Lanjut untuk yang keempat ada portabilitas, ialah lebih kepada kemampuan aplikasi untuk beroperasi pada perangkat atau platform perangkat lunak apapun yang sekarang aplikasinya itu bisa dibuat untuk berjalan di perangkat manapun, bisa berupa perangkat PC, perangkat ponsel, ataupun perangkat tablet yang sering kita jumpai sekarang ini. Dan mereka juga bisa berjalan di sistem operasi seperti Windows, Mac, atau juga Linux yang merupakan sistem operasi dari komputer biasanya. Lanjut untuk scalabilitas ialah lebih kepada penjelasan seberapa baik sih sistem kita itu dapat meningkatkan atau bisa beradaptasi dengan permintaan yang berkembang. Yang dimana jika sebuah perusahaan itu tumbuh dengan cepat gitu, maka kemungkinan akan sulit gitu berfungsi dengan baik jika harus terus bergantung pada sumber daya yang terbatas dari sistem yang ada. Jadi lebih kepada gimana sih perusahaan itu bisa cepat tumbuh dan beradaptasi gitu, sehingga bisa meminimalisir kesulitan-kesulitan yang ada dari sistem yang sebelumnya ketika kita masih bergantung pada sistem yang sebelumnya. Lanjut untuk kegunaan ialah lebih kepada menggambarkan keramahan penggunaan suatu sistem, yang mana sistem ini harus mudah digunakan dan harus bisa bersifat efisien. Dan sistem operasi Windows juga selalu dianggap lebih ramah daripada pengguna iOS, Apple, Mac. Lanjut untuk pertanyaan ketiga adalah explain why a business is contributing to three pressures driving sustainable system information management infrastructure. Jadi mengapa jelaskan gitu, mengapa sih e-business itu berkontribusi seperti itu. Jadi sebagaimana dari beberapa sumber yang saya baca gitu, bahwasanya sistem informasi management emang telah banyak memainkan peran penting dalam strategi bisnis. Baik itu yang bisa mempengaruhi keputusan dan proses bisnis ataupun bahkan mengubah cara perusahaan itu beroperasi. Ya, di mana sistem informasi manajemen infrastruktur ini bisa mencakup rencana bagaimana sih perusahaan itu akan membangun, menyebarkan, menggunakan dan membagikan datanya
proses dan aset sistem informasi SIM itu sendiri, yang dimana dengan ada infrastruktur SIM itu sendiri yang solid tentunya dapat mengurangi yang namanya itu ada biaya, dan juga bisa namanya meningkatkan namanya produktivitas, mengoptimalkan operasi bisnis, serta menghasilkan pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Lanjut untuk poin-poinnya, itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu ada operasi pendukung atau supporting operation, lebih kepada infrastruktur SIM yang menurut saya di mana dan bagaimana fungsi penting seperti catatan pelanggan yang diamankan. Yang kedua itu ada mendukung perubahan supporting change, lebih kepada yang tangkas, dan yang ketiga mendukung lingkungan supporting environment. Lanjut untuk yang keempat itu adalah namanya identify benefits and challenge of cloud computing. Ini sepertinya sudah yang tadi itu ya, yang di atas, dan halaman untuk cloud computing. Biasanya untuk manfaat komputasi awan itu bisa dijelaskan secara ekstensif ya, yang mana biasanya itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dan adapun untuk beberapa manfaat yang disebutkan yang terkait untuk benefit itu sendiri, itu adalah namanya skalabilitas dan elastisitas. Lebih kepada cloud yang bisa mengskalakan secara masif dan memungkinkan organisasi untuk mengembangkan penggunanya dari segelintir menjadi ratusan secara virtual dalam semalam gitu. Elastisitas serupa dan memungkinkan perubahan mendadak dalam sumber daya komputasi awan untuk merespon lonjakan permintaan. Lanjut, yang kedua itu ada aksesibilitas dan keandalan. Ini lebih kepada apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengakses layanan cloud untuk bisa berlangganan sekarang saat ini gitu. Yang dimana kebutuhan itu bisa berupa koneksi internet yang baik dan perangkat yang berkemampuan internet, misalnya desktop, tablet, ponsel. Penyedia layanan cloud juga harus menggunakan sumber daya IT yang redundant dan mekanisme failover yang cepat gitu. Sehingga mereka itu banyak dari mereka itu menawarkan namanya jaminan waktu operasional hingga 24 jam atau sekitar dengan 90 atau dipresentasikan itu 99,9%. Yang ketiga itu adalah efisiensi biaya dan operasional, lebih kepada cloud hemat biaya sebagaimana seorang itu menggunakan infrastruktur bersama dari penyedia layanan cloud melalui mode pembayaran pay as you go. Yang keempat adalah penerapan cepat dan fleksibel, lebih kepada penyedia layanan cloud yang menawarkan ekosistem layanan siap pakai yang bisa diterapkan dengan cepat dan dengan migrasi dan konfigurasi sederhana. Yang dimana beberapa penyedia layanan ini bahkan menawarkan fleksibilitas public, private, dan hybrid cloud. Yang keempat itu adalah keamanan dan kompatibilitas, lebih kepada penyedia layanan cloud yang sangat memperhatikan keamanan sistem mereka guna untuk bisa mempertahankan basis dari pelanggan mereka itu sendiri. Terakhir, layanan cloud ini memang diharapkan gitu bisa namanya kompatibel dengan berbagai perangkat seluler yang sering kita jumpai, dan juga bisa kompatibel juga di web tertentu seperti itu. Lanjut untuk tantangan dari challenge of cloud ini, yang cloud ini untuk tantangan itu ada untuk tantangan utama yang harus dihadapi gitu ketika bersama yang namanya benefit ini. Lalu untuk yang pertama itu adalah namanya konektivitas internet. Biasanya itu memerlukan yang namanya internet yang baik dan perangkat yang diaktifkan itu bisa mengakses namanya cloud. Dan mengakses layanan cloud itu biasanya melalui namanya bisa berupa wifi public, dan bisa juga dari wifi public ini ternyata ada yang namanya dari konektivitas internet ini memang memiliki yang namanya ada beberapa resiko, bisa kecuali dengan tindakan keamanan yang diperlukan yang telah diambil. Jadi kita benar-benar harus bisa meminimalisir resiko ketika kita menggunakan akses layanan cloud ini menggunakan wifi public gitu. Walaupun dia memang menimbulkan resiko, tapi seenggaknya kita bisa terlebih dahulu gitu meningkatkan keamanan kita yang perlu kita tinjau gitu, yang perlu kita lakukan sebelumnya seperti itu. Yang kedua itu adalah komitmen keuangan. Ialah lebih kepada sebagian besar paket pelanggan itu memang harus membuat komitmen keuangan bulanan dan tahunan gitu. Sehingga layanan yang berhenti itu setelah menghentikan pembayarannya, dan dalam kasus terburuk kemungkinan kehilangan akses ke data bisnis itu sendiri seperti itu. Lanjut untuk yang ketiga itu adalah keamanan dan pelindungan data. Ialah lebih kepada adanya jaminan bahwa tidak ada yang kehilangan data
dari kita sendiri. Di mana memang biasanya itu memang tidak ada jaminan gitu kemungkinan buruknya, dan penyedia layanan cloud pun bahkan mungkin menyalahgunakan data yang ada, data kita pribadi gitu, dengan mengabaikan masalah privasi, dan juga bisa menimbulkan juga yang namanya peretasan yang biasanya itu menargetkan gitu penyimpanan cloud karena banyak data sensitif dari individual kita seperti itu. Lanjut untuk yang ketiga, tantangannya itu adalah namanya kesiapan dan kedewasaan. Maksud di sini ya lebih kepada adanya keputusan ketika kita membeli cloud itu memang semakin dibuat oleh manajer fungsional, dan itu biasanya gimana sih ketika ingin membeli gitu, kita benar-benar yang mana dipengaruhi oleh persyaratan, dan dengan mengolah persyaratan dan memberikan manfaat yang ditawarkan gitu, sehingga diharapkan kita bisa yang namanya sangat ingin sekali membeli dan membutuhkan dari IT yang tinggi seperti itu, dari cloud, perkembangan cloud yang perkembangan IT cloud itu sendiri seperti itu. Lanjut yang keempat adalah interoperabilitas, yaitu lebih kepada adanya aplikasi yang ada dan mungkin tersedia sebagai layanan cloud. Selain itu memiliki sedikit kendali gitu atas layanan cloud yang berlangganan. Oleh karena itu gitu, dengan ada integrasi antara layanan dari berbagai penyedia layanan dan aplikasi yang berjalan di infrastruktur organisasi, itu bisa menimbulkan masalah yang nyata gitu dari interoperabilitas itu sendiri seperti itu. Lanjut untuk di buku London ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Question 5 and 6. Untuk pertanyaan pertama itu, why is selecting computer hardware and software for the organization itu important management decision? Kenapa sih hardware dan software itu sangat penting gitu? Jadi intinya sebagaimana dari beberapa sumber yang saya baca gitu, bahwasanya komputer memang merupakan perangkat yang menerima informasi dan memanipulasi suatu program atau urutan instruksi tentang bagaimana sih suatu data itu bisa diproses. Dan komputer juga termasuk sarana untuk menyimpan data. Dan adapun untuk variabel komputer itu memiliki 2 bagian yang penting, diantaranya yang pertama adalah perangkat keras komputer, ialah lebih kepada fondasi fisik gitu untuk infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Jadi infrastruktur teknologi ini bisa meliputi perangkat lunak, data, ataupun jaringan yang bisa kita sebut LAN atau WAN. Nah yang kedua itu ada perangkat keras komputer juga biasanya itu membutuhkan namanya ruang penyimpanan atau pengoperasiannya yang terstruktur. Sedangkan perangkat lunak komputer ialah lebih kepada instruksi rinci gitu yang mengontrol pengoperasian sistem komputer itu sendiri. Jadi perangkat keras tanpa perangkat lunak itu tidak akan jalan. Jadi perangkat keras disertai dengan perangkat lunak itu sejalan untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komputer. Lanjut untuk pertanyaan kedua kan 6-nya itu, what management organization and technology issues should be considered when selecting computer hardware and software? Jadi yang pertama itu ada yang manajemen. Jadi manajer itu memang perlu namanya menyeimbangkan biaya perolehan modal perangkat keras dengan kebutuhan untuk menyediakan platform yang responsif dan andal gitu untuk menyampaikan aplikasi sistem informasi itu sendiri gitu. Jadi perangkat keras komputer dan teknologi perangkat lunak itu bisa meningkatkan yang namanya kinerja dari organisasi itu sendiri. Dan topologi perangkat keras komputer yang alternatif tersedia gitu, bisa juga memproses dan menyimpan data ketika ingin menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Lanjut untuk yang kedua itu adalah organisasi. Organisasi ini lebih kepada ternyata menjelaskan pada perangkat keras komputer yang bisa meningkatkan dan memperlambat kinerja organisasi. Untuk pemilihan perangkat keras komputer itu memang harus mempertimbangkan seberapa baik sih teknologi tersebut yang terkait dengan budaya dan struktur organisasi dengan beberapa persyaratan guna terciptanya pemrosesan informasi yang terstruktur seperti itu. Lanjut yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini lebih kepada adanya teknologi informasi yang saat ini memang tidak lengkap dengan komputer gitu, tapi harus dilihat sebagai rangkaian perangkat digital yang terhubung bersama. Jadi jenis komputer dan pengaturan pemrosesan yang harus digunakan oleh bisnis di dalam organisasinya, dan jenis komputer serta mainframe PC, computer made workstation atau superkomputer sekalipun.
Jadi seperti itu. Jadi teknologi itu memang tidak lengkap gitu jika kita tidak membersamainya dengan komputer. Dan dijadikan komputer itu sebagai alat digital kita untuk terhubung dari berbagai sesama kita, seperti itu intinya gitu. Jadi terus lanjut untuk question 5 and 6, 5 until 6. Yang pertama adalah, should organization use software service provider for all their software needs? Jadi di sini saya lebih menekankan kepada keuntungan dan kerugian dari setiap masing-masingnya. Yang pertama itu adalah untuk keuntungan yang pertama itu sebuah entitas atau perusahaan itu memang tidak perlu khawatir gitu ketika ingin mengembangkan software di setiap lini departemennya, karena selain bisa menghemat waktu juga bisa menghemat biaya. Lanjut untuk yang kedua itu ada yang disebut dengan kita bisa mengandalkan namanya B, itu penyedia layanan perangkat lunak dengan mengalihkan fokus dari perangkat lunak ke tugas-tugas masing-masing ya, di mana perusahaan itu bisa mendedikasikan gitu lebih banyak waktu untuk mengandalkan layanan ini, seperti itu. Yang ketiga itu adalah pada dasarnya suatu hal itu tidak perlu dikhawatirkan oleh perusahaan karena perangkat lunak itu sudah menjadi tangan penyedia, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah perusahaan besar biasanya itu bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari pengguna penyedia layanan perangkat lunak karena membuat organisasi ini lebih mudah untuk dikelola dari setiap lini sektornya. Lanjut yang kelima itu ada namanya perusahaan dengan banyak departemen itu bisa mengandalkan penyedia layanan perangkat lunak untuk mengirimkan semua perangkat lunak yang diperlukan untuk setiap departemen. Lanjut yang untuk poin yang kedua itu ada untuk kerugian dari software ini, software service provider and their software needs gitu kan. Jadi menurut saya untuk kerugiannya itu yang pertama adapun apabila harga itu tidak bisa diatur gitu, biasanya organisasi itu memang harus mencari opsi lain atau opsi alternatif yang bisa memangkas besaran biaya yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti itu. Yang kedua itu ada di sisi lain gitu, ketika sebuah organisasi itu harus bergantung pada sebuah penyedia layanan perangkat lunak dan dalam hal pengembangannya pun biasanya perusahaan itu atau organisasi itu memang tetap dia akan bergantung, kerugiannya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada apabila setiap departemen dalam perusahaan itu perusahaan itu memutuskan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak mereka sendiri, mungkin itu bakal ada yang namanya ketidakcocokan atau ketidakpasan di antara perangkat lunak yang bisa menyebabkan dan tentunya gitu bisa menyebabkan penurunan keseluruhan dalam masalah produksi perusahaan ataupun produksi perusahaan kepada sebuah organisasi yang dimana tidak akan dapat mengembangkan perangkat lunak mereka sendiri yang dapat membatasi, yang menjadikan gitu adanya pembatasan produktivitas perusahaan dan operasinya. Lanjut yang terakhir itu ada yang namanya kerugiannya biasanya dalam penyedia layanan perangkat lunak gitu, itu dapat namanya menaikkan harga perangkat lunak mereka dengan kebijakan sesuai dengan kebijakan dari penyedia perangkat lunak itu sendiri. Jadi kita memang harus siap siaga untuk anggaran apabila memang terjadi yang namanya kenaikan harga dari perangkat lunak yang mereka tawarkan, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari webinar presentation singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.